handal bisa tepat waktu ketika dibutuhkan bisa. Terus karyawan memiliki aneka keahlian. Jadi intinya kalau JIT itu tanpa persediaan. Terus habis itu sistem pengendalian kualitas total atau total quality control TQC harus diberlakukan pada seluruh kegiatan produksi. Jadi biar persediaannya nol. Manfaatnya itu jumlah persediaan produksi akan dapat diturunkan secara signifikan atau dapat dihilangkan sama sekali. Pokoknya intinya tidak mau ada persediaan. Terus kualitas produk bisa meningkat, sama biaya perbaikan dan biaya gudang akan turun atau hilang kan, karena kalau kita ada persediaan kan berarti kita harus menyimpan, karena itu kan ada yang nanti menimbulkan biaya gudang. Nah, kalau ada kerusakan juga perlu perbaikan, makanya untuk mengurangi biaya-biaya tersebut. Terus penghematan biaya produksi bisa dilakukan melalui perbaikan aliran barang selama proses produksi. Di situ ada namanya Activity Based Costing atau ABC, itu pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan sewaktu produk dibuat. Jadi biayanya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi biaya produksi sama dengan jumlah seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas yang dilakukan untuk membuat produk tersebut. Jadi agak beda sama sistem biaya proses sama pesanan tadi. Jadi ini biayanya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Nah, dua anggapan dalam activity based costing itu seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus dipengaruhi oleh pemicu biaya yang digunakan. Terus seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus merespon secara proporsional dengan perubahan level aktivitas dari pemicu biaya. Pokoknya intinya kalau ABC itu pengalokasian biayanya berdasarkan aktivitas perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, Bisa dilihat di halaman 11.35. Jadi di sini contohnya PT Aroma membuat dua macam produk, yaitu produk beta dan produk gamma. Jadi volume produksi setiap tahun untuk produk beta itu 25.000 unit dan produk gamma hanya 5.000 unit. Jadi setiap produk memerlukan penyelesaian 1 jam tenaga kerja langsung. Jadi untuk itu berarti kan oleh sebab itu jumlah jam tenaga kerja langsung setahun itu 30.000 jam. Jadi 25.000 ditambah 5.000. Jadi diperkirakan taksiran biaya overhead pabrik itu 900 juta. Jadi biaya overhead pabrik itu 30.000 per jam tenaga kerja langsung. Ketemunya dari mana? 900 juta dibagi 300 jam. Ini hanya berdasarkan tenaga kerja langsung karena aktivitas yang dilakukan ya ini menggunakan tenaga kerja itu. Nah, makanya di sini bisa dilihat di tabel itu biaya produksi untuk produk beta itu 40.000 bahan baku langsungnya, kalau gamma 30.000. Terus tenaga kerja langsungnya 12.000 sama dua-duanya 12.000. Terus overheadnya, nah overheadnya tadi, jadi intinya yang berdasarkan aktivitas itu untuk biaya overheadnya ya. Jadi biaya overheadnya yang beda, perhitungan biaya overheadnya yang beda antara ABC sama yang biasa tadi. Jadi overheadnya itu dikalikan jumlah jam kerja tadi. Jadi 30.000 dikalikan 1 jam. Jadi kan mereka mengerjakannya kan selama 1 jam. Makanya overheadnya hanya 30.000. Karena tadi kan 30.000 per jam tenaga kerja langsung. Ya totalnya untuk produk beta 82.000, sedangkan untuk gamma 72.000. Oke. Nah, terus habis itu penentuan tarif untuk tarif overhead dengan sistem ABC. Jadi kayaknya di sini PT Aroma ada 3 aktivitas. Kalau tadi kan cuma 1 aktivitas kan, hanya berdasarkan tenaga kerja langsung. Terus kalau di sini ini ada 3 aktivitas: persiapan, pengolahan dengan mesin, dan inspeksi.
Jadi pemicu biaya dan tarif overhead untuk setiap aktivitas itu seperti ini. Jadi untuk persiapan itu estimasinya 300.000, sedangkan pengolahan itu 500.000, terus inspeksi itu 100.000. Nah, estimasi pemakaian biayanya kalau yang persiapan itu 1.500, pengolahan 50.000, inspeksi 2.000. Nah, jadi tarif overhead berdasarkan aktivitasnya itu tinggal dibagi aja. Jadi 1.500, 1.500.000 bagi 300.000, jadi ketemu 200 rupiah, pokoknya dibagi. Oke, terus kalau yang pengolahan 10 rupiah per jam mesin, terus kalau yang inspeksi itu 50 per inspeksi.